Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ma'asyiral masyayikh ala fadil, para hadirin saya sami mulia. Pertama, saya berterima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Sebetulnya acara ini adalah acara rutin yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Syawal. Nah, namun hari ini kami mengadakan sangat mendadak. Kenapa? Karena kemarin pada tanggal 29 berkenaan dengan deklarasi penolakan masyarakat dan tokoh Jember terhadap RUU HIP, yaitu rancangan undang-undang ideologi Pancasila. Nah, kenapa kita melakukan penolakan? Karena kemarin sudah saya sebutkan, namun malam ini perlu saya singgung beberapa hal. Dan mungkin di antara panjenengan semua bertanya, kenapa di sini ada hall tapi ada foto? Jadi begini, kemarin saya tidak sengaja menampilkan almarhum almaghfurlah Pamanda Kiai Haji Ali Hasan. Beliau itu adalah korban langsung dari keganasan Partai Komunis Indonesia. Beliau ditembak dengan 6 peluru bersarang di tubuh, wafat sebagai syahid. Yang kedua, ayahanda dari orang tua saya, yaitu Kiai Ahmad Said, juga beliau adalah korban dari keganasan PKI. Beliau disekap selama kurang lebih 15 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 15 Oktober. Nah, untuk itu dalam acara hall malam ini saya akan menyinggung beberapa hal. Pak TNI atas tekading rosak malah sebaik atas akan menyampaikan beberapa hal yang penting diketahui oleh utamanya santri-santri yang berdiam di pondok pesantren Madinatul Ulum pada umumnya, yaitu pesantren-pesantren yang lahir karena proses dari tabarruk pondok pesantren Al-Wafa Tempurjo. Nah, malam ini alhamdulillah hadir salah satu santri langsung, dia dari Kiai Ali Wafa, dan juga mengikuti atau nututi zamannya Kiai Ali Hasan, yaitu Kiai Haji Abu Bakar dari Maisan Bondowoso. Nah, beliau ini saksi sejarah. Jadi memang kami mencari, menelusuri. Kenapa? Karena panjenengan semua, orang yang terbaik itu adalah orang yang menghargai jasa pendahulunya. Jadi yang disebut dengan athar, yaitu athar dalam bahasa Indonesia jejak. Nah, jejak ini meliputi beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang dimaksud dengan athar menurut para ahli tafsir ada beberapa. Yang pertama yaitu ilmun yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang diambil dan ilmu itu memberikan manfaat, itu adalah athar. Jadi santri dari Kiai Ali Wafa, Kiai Abdul Aziz ini mengambil ilmu maka mendapatkan athar. Yang kedua yaitu peninggalan seperti pesantren, masjid dan sebagainya yang memberikan manfaat, itu adalah athar. Dan yang ketiga adalah anak cucu. Yang keempat santri, panjenengan itu adalah semua adalah athar.
Yang kelima, karya tulis. Jadi seperti Imam Syafi'i menulis banyak kitab, itu namanya athar dari Imam Syafi'i. Nah, inilah sebabnya pada kesempatan malam ini saya akan mengulas sedikit bagaimana Kiai Haji Abdul Aziz atau Ali Wafa ini masuk ke lembaga pendidikan, membangun lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al Wafa Tempurjo, hingga sampai saat ini asarnya kita nikmati bersama. Dan juga di sini bagian dari asar dari Pondok Pesantren Al Wafa Tempurjo. Dan masih banyak yang lain, mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan asar yang memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena tugas kita itu ada 3. Yang pertama, harasatuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua, siasatud dunya, artinya siasatud dunya, melakukan siasah dalam kehidupan, bagaimana mencapai kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Yang ketiga, yaitu riayatul ummah. Riayatul ummah, menjaga umat. Nah, ini semua perlu disampaikan karena 3 inilah yang sudah dijalani oleh beliau-beliau para almarhumin. Yang pertama saya sebutkan Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa. Beliau masuk ke Tempurjo itu pada tahun 1918. Jadi sudah lebih dari 102 tahun. Beliau masuk ke Tempurjo dan beliau memulai di tempuran ini dengan bercocok tanam, bertani. Beliau bertani, Mbah bercerita beliau itu tanam kacang panjang, tanam jagung, macam-macam tanam. Kenapa memulai dari bertanam? Beliau menyampaikan bahwa sebuah kegiatan usaha di dalam penyelenggaraan pendidikan membutuhkan modal. Maka bagaimanapun juga beliau memulai dengan modal. Alhamdulillah tanahnya ini sedikit di sebelah timur rumah di Tempurjo. Setelah itu berkembang, nyewa, berkembang, sewa, beli, berkembang. Alhamdulillah akhirnya beliau berhasil membangun sebuah gudang dan membuat sebuah markas tentara yang sampai saat ini panjenengan tahu di Tempurjo itu ada pos 1, ada pos 2. Yang tersisa saat ini tinggal pos 2. Nah, di pos 2 itulah padi ditumpuk, beras ditumpuk. Untuk apa? Untuk perjuangan melawan agresi Belanda. Nah, salah satu orang yang sering diutus itu namanya almarhum Kiai Baijuri dari Kalisat, yang merupakan morotua dari almarhum Kiai Haji Bahri Bakir. Nah, beliau itulah yang sering diutus diam-diam berangkat malam hari membawa uang untuk para prajurit, para tentara yang melakukan gerilya di berbagai tempat. Posnya di Kawangrejo. Nah, ini perlu panjenengan ketahui. Nah, Kiai Ali Wafa alias Haji Abdul Aziz ini memiliki gelar militer. Jadi beliau sebagai kiai itu namanya Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa. Tapi punya gelar militer namanya yaitu Pak Raidin. Namanya Pak Raidin. Kenapa Pak Raidin? Pak Raidin itu berasal dari bahasa Arab yang namanya Ro'iddin. Ro'iddin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi beliau itu menjuluki dirinya dengan Ro'iddin. Jadi walaupun beliau berjuang dengan pasukan namanya Hizbullah dan beliau sebagai komandan, itu menggelari dirinya dengan Ro'iddin, dibahasakan dengan bahasa kerakyatan menjadi Pak Raidin. Jadi di mana-mana orang tidak mengenal ketika beliau aktif di militer, itu tidak dikenal sebagai Kiai Ali Wafa, tapi dikenal sebagai Pak Raidin, sebagai komandan pasukan. Nah, salah satu kesuksesan dan keberhasilannya kurang lebihnya pada tahun 43 sebelum Indonesia merdeka, ketika Belanda akan melakukan agresi di Wonojati, Tempurjo, beliau ini mengundang beberapa orang, dipersiapkan di
sekitar jalan ini sampai ke Tempurjo, dan di sini ada jembatan. Nah, jembatan ini diledakkan sehingga pasukan Belanda tidak berhasil menembus tempat di Tempurjo. Nah, akhirnya Belanda menyerang dan tidak berhasil masuk di daerah Wonojati dan terlindungi. Nah, itu menurut catatan beberapa orang ahli sejarah yang pernah saya jumpai. Nah, lebih hebat lagi, ketika Belanda sudah memiliki kekuatan yang luar biasa dan sudah tidak mungkin lagi dihadapi oleh tentara Hizbullah. Sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena tentara Hizbullah cuma bersenjatakan senjata ringan. Ada senjata rakitan, bahkan ada yang menggunakan lancor, pedang dan sebagainya. Tidak mungkin melawan peluru kendali, artileri, tidak mungkin. Maka Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa ini memiliki strategi yang sangat jitu. Bagaimana? Beliau ini ada seorang putri Belanda dari Malang. Beliau datangi. Beliau ini orang yang menguasai bahasa Belanda. Ini orangnya yang sebelah kiri, paling kanan, datang ke Malang melamar seorang putri Belanda. Akhirnya putri Belanda itu menjadi istrinya. Nah, luar biasa strategi militernya dan strategi politiknya. Ini yang perlu ditiru. Akhirnya orang-orang Belanda kagum, maka diundanglah keluarga orang-orang Belanda ke Tempurjo. Begitu datang di Tempurjo, maka Kiai Ali Wafa memanggil almarhum Kiai Ahmad Munir yang akhirnya menjadi menantu, yaitu pengasuh pondok pesantren Al Inaroh Kemuningsari. Beliau memanggil, bilang begitu katanya, Ahmad Munir, kamu berpakaian, ini pakaiannya. Jadi beliau pakai celana, pakai dasi untuk melayani tamu-tamu dari Belanda ini. Dan yang lebih aneh lagi, beliau itu menyediakan makanan dan minuman ala Belanda. Ala Belanda. Jadi disediakan minuman keras, disediakan. Juga di tempatnya Kiai Ali Wafa ada botol minuman keras. Kiai Munir iktirad, aduh, perasaannya Kiai Ahmad Munir, Kiai Ali Wafa selalu mengajarkan dan mengajar di masjid bahwa minuman keras ini hukumnya haram. Tapi bagaimana ketika tamu-tamu Belanda datang, beliau menyediakan minuman keras dan beliau sendiri di depannya ada botol minuman keras. Iktirad itu apa? Menentang dalam hati. Bagaimana gara-gara memperistri Belanda pas minum minuman keras. Iktirad Kiai Munir. Semua Belanda minum. Sampai Kiai Ali Wafa juga minum. Selesai acara, Kiai Ahmad Munir ini matur kepada Kiai Ali Wafa, Kiai, bagaimana hukumnya sementara para tamu diberi minuman whisky, panjenengan juga minum whisky? Apa katanya? Lihat botolnya. Dilihat, diambil sama Kiai Ahmad Munir, ternyata isinya air. Jadi terhadap Belanda diberi whisky, tapi botolnya yang di depannya Kiai Ali Wafa isinya dibuang, tinggal botolnya dan diisi air. Akhirnya Kiai Ahmad Munir, oh inilah. Jadi ini strategi politik. Makanya di dalam yang ketiga disebutkan siyasatu dunya. Nah, orang yang iktirad akhirnya disampaikan oleh Kiai Ahmad Munir, oh ternyata yang diminum Kiai Ali Wafa tadi di hadapan Belanda itu tinggal botolnya, tapi isinya sudah diganti air. Tapi Belanda kan tidak tahu, dikiranya ceklek minum juga, senang. Lah terhadap minuman yang disuguhkan kepada Belanda bagaimana? Oh tidak masalah. Kenapa? Karena itu sama dengan memberi makan anjing dengan daging babi. Sama babinya atau sama anjingnya. Nah, saya sampaikan ini sebagai apa? Sebagai sebuah gambaran bahwa beliau ini adalah memiliki kemampuan strategi di dalam membangun kekuatan militer, tapi juga kekuatan komunikasi. Akhirnya beliau memperistri seorang Belanda. Jadi salah satu istrinya orang Belanda. Tapi tidak lama berikutnya bercerai, karena pernikahannya itu bukan pernikahan yang dimaksudkan dengan
ketulusan, tapi pernikahan politik, pernikahan strategi, kira-kira begitu. Kiai Ahmad Munir bercerita, saya ketika menyuguhkan aneka macam masakan dan minuman ini terkaget-kaget. Kenapa? Karena cara hidangannya dan sebagainya persis menyerupai orang-orang Belanda. Akhirnya fitnah menyebar di mana-mana bahwa Kiai Ali Wafa atau Kiai Abdul Aziz pro Belanda. Kenapa? Karena beliau sering kedatangan Belanda dan juga sering apalagi beristri orang Belanda. Nah, ternyata akhirnya ketahuan, maka beliau itu ada seorang Belanda namanya Mr. Brand. Mr. Brand dipanggil. Mr. Brand, ya katanya dari Mr. Brand, kamu punya kewajiban apa? Memberi kursus kepada anak-anak saya bahasa Inggris dan Belanda. Akhirnya alhamdulillah Kiai Bustami yang diambil menantu, lalu Kiai Ahmad Said, Kiai Ali Hasan Aziz kursus bahasa Inggris dan bahasa Belanda kepada Mr. Brand. Jadi apa yang dilakukan itu semuanya sesuatu yang memiliki makna strategis. Nah, Mr. Brand ini berada rumahnya di Wonojati. Kata bapak saya heran bagaimana bapak saya ini sering berkomunikasi dengan orang dari Surabaya, dari Yayasan First Louis. Jadi sebuah lembaga First Louis di jalan apa sekarang? Yang sekarang jadi sekitar Tunjungan, jalan apa? Besuki Rahmat. Di jalan Besuki Rahmat ada kantor namanya First Louis. Nah, di kantor First Louis itu sering bapak saya bertemu dan mampu berkomunikasi. Campuran bahasa Indonesia, bahasa Belanda, kadang bahasa Inggris. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kita-kita saat ini. Nah, Kiai Ali Hasan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Walaupun tidak mengenyam pendidikan formal. Nah, ini perlu panjenengan semua ketahui agar supaya bisa mengambil apa yang disebut athar. Nah, ini Kiai Abdul Aziz Ali Wafa. Lalu punya putra namanya Kiai Ali Hasan. Putranya banyak, yaitu Kiai Abdul Mun'im, Nyai Maryam, Kiai Abdul Mukid, Kiai Nyai Rahmati, terus Kiai Abdul Sattar, Nyai Nadhirah yang sekarang masih hidup. Nah, dari situlah beliau itu mendidik putranya yang namanya Kiai Ali Hasan dengan kemampuan berpolitik, karena beliau itu Kiai Abdul Aziz Ali Wafa pada tahun 1957 terpilih sebagai anggota konstituante. Apa konstituante itu? Konstituante di zaman sekarang disebut dengan MPR. Jadi beliau menjadi anggota MPR dari Partai Masyumi. Apa Masyumi? Yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, beliau menjadi anggota konstituante. Jadi inilah panjenengan perlu mengenal politik, perlu mengkaji perjalanan politik nasional, perlu mengkaji pelajaran sejarah perpolitikan Indonesia. Pada suatu saat ada sebuah rapat di Jakarta. Beliau dalam keadaan kurang sehat, maka dipanggillah Kiai Ali Hasan. Nah, kamu berangkat ke Jakarta mewakili ayahanda dalam kegiatan ini. Akhirnya secara alami Kiai Ali Hasan ini terdidik dengan politik, kegiatan mewakili dari Kiai Ali, Kiai Abdul Aziz Ali Wafa. Pada saat yang lain ayah saya juga dipanggil. Nah, kamu bertugas melaksanakan ini menjadi wakil saya. Ini. Dan beliau itu juga penghulu, penguloh, mutin. Nah, tapi urusan mutin, beliau itu menunjuk menantunya namanya Kiai Haji Bustami. Beliau ditunjuk menjadi penghulu mewakili beliau. Akhirnya beliau Kiai Bustami ini diangkat sebagai PNS,
pegawai negeri sipil, karena beliau sebagai sekarang ini KUA, Kepala KUA, Kecamatan Tempurjo. Tapi di bidang politik, beliau menunjuk dua putranya, yaitu Kiai Ali Hasan dan Kiai Ahmad Said. Seperti itu. Berkembanglah keadaan hingga Kiai Abdul Aziz Ali Wafa ini tahun 1959 itu memanggil ayah saya dan menempatkan beliau itu menikah di tempat ini. Jadi ini ditempati untuk menikah bapak-bapak saya pada tahun 1959, di mana sebelumnya menikahkan putrinya di Pondok Pesantren Kemuning. Jadi antara Pondok Pesantren Kemuning Sari Al-Inaroh dengan pondok di sini selisihnya hanya beberapa waktu, tidak lama. Lebih tua Pondok Pesantren Al-Inaroh Kemuning Sari. Berikutnya beliau ditempatkan di tempat ini. Nah, ketika beliau sudah menata putra-putranya